saya Indah Listiani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video PPL 1 yang saya laksanakan di sekolah asal saya, SMK Negeri 1 Amuntai. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita melakukan pembelajaran permainan kesehatan. Sudah Ibu masukkan di Google Classroom. Silakan kalian absen terlebih dahulu di Google Classroom. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, silakan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah hari ini kita memasuki materi mengenai bahan berbahaya. Sebelumnya, pembelajaran kita yang telah lalu, masih ingatlah kita mempelajari tentang apa? Tentang kosmetika. Ya. Nah, itu materi kita sebelumnya. Kosmetika, dulu tahulah semua di sini apa itu kosmetika. Bedak, apa lagi? Lipstick, sunscreen, Jangan sampai hand body, deodoran itu juga termasuk dalam kosmetika. Nah, untuk hari ini itu hubungannya dengan pelajaran yang lalu, pelajaran tentang bahan berbahaya. Di kosmetika kan kadang-kadang ada mengandung bahan berbahaya, terutama kalau kalian menggunakan kosmetik yang menjanjikan instan, kalau kita langsung putih, nah itu hati-hati, bisa jadi itu kita mengandung bahan berbahaya. Nah, hari ini kita mempelajari mengenai bahan berbahaya. Untuk kompetensi dasarnya, untuk aspek pengetahuan, itu memahami bahan berbahaya bagi makhluk hidup berdasarkan undang-undang. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, mengidentifikasi bahan berbahaya bagi makhluk hidup berdasarkan undang-undang. Untuk tujuan pembelajaran, diharapkan kalian dapat menjelaskan definisi bahan berbahaya, menganalisis sifat bahan berbahaya, menguraikan persyaratan distributor, penandaan dan pelaporan bahan berbahaya, menulis definisi dan contoh dari bahan berbahaya dengan sifat tertentu, membuat daftar contoh, simbol, dan arti dari beberapa bahan berbahaya. Nah, untuk mengawali pembelajaran, silakan kalian simak video berikut ini. Poli, hari ini kita akan awali dari kasus penggerebekan kosmetik ilegal. Polisi menyita 38.000 botol obat pemutih wajah yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Nah, untuk video tadi, coba siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Tadi video itu mengenai apa? Videonya mengenai penggunaan bahan berbahaya pada kosmetik. Informasi yang didapat adalah terdapat puluhan ribu pemutih wajah yang mengandung bahan berbahaya untuk penggunanya. Iya, jadi itu tadi penggerebekan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Jadi terutama kalian biasanya kan di umur-umur kalian ini suka mencoba berbagai macam kosmetik. Jadi teliti dalam membeli kosmetik, hati-hati. Karena bisa jadi kosmetik itu mengandung bahan berbahaya. Nah, ini kita akan memasuki video materi mengenai pembelajaran kita hari ini. Silakan disimak. Nah, itu tadi materi mengenai pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu bahan berbahaya? Bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran, yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung. Iya, mantap Aisyah. Jadi itu tadi pengertian bahan berbahaya, itu segala macam bahan kimia ataupun biologi yang dapat membahayakan kesehatan manusia, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan lingkungan. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat. Ada boraks, formalin, rhodamine D, dan kuning metanil atau metanil yellow. Jenis-jenis bahan berbahaya seperti tadi yang disebutkan Aisyah. Coba dibacakan, Rizka Zariyah, coba bacakan. Jenis bahan berbahaya: 1 racun, 2 karsinogenik, 3 teratogenik, 4 mutagenik, 5 korosif, 6 iritasi. Kemudian simbol, ya, jadi ada berbagai macam simbol bahan berbahaya. Untuk apa bahan berbahaya diberi simbol? Coba.
Ada yang bisa mengutarakan pendapatnya untuk apa bahan berbahaya diberi simbol? Mungkin akan disalahgunakan. Disalahgunakan atau tidak sengaja tergunakan, misalnya terminumkah atau terkena kulit kah? Karena tadi tidak tahu itu adalah bahan berbahaya. Persyaratan distributor itu harus memiliki LDP. Apa tadi kepanjangannya LDP? Lembaran Mm-mm. data keamanan. Ya, lembaran data pengamanan. Nah, penyalahgunaan bahan berbahaya adalah yang sering menonton di TV atau lihat di YouTube atau lihat di sosmed mengenai penyalahan bahan berbahaya. Benar. Pernah, contohnya apa? Ayam. Ya, ayam diberi formalin supaya lebih awet, terlihat kriminal. Terus apa lagi? Membuat bakso dengan pengawas. Nah, hari ini kita akan berdiskusi kelompok. Jadi kita bagi menjadi 4 kelompok. Silakan kalian bikin kelompok mengerjakan LKPD. LKPD sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Sekarang bisa kita stop dulu Google Meet-nya, kita diskusi pindah ke Google Classroom. Selamat mengerjakan LKPD. Kita kembali lagi di sesi kedua. Nah, tadi sudah mengerjakan LKPD. Silakan kita mulai diskusi kelompok dari perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isanur Ajizah ingin mempresentasikan dari kelompok saya. Simbol pertama, iritan. Artinya bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Contoh, NaOH. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri. Warahmatullahi wabarakatuh. Wakilan dari kelompok 2. Simbol yang pertama namanya dangerous for the environment. Artinya bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan. Dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contoh, tributil timah, klorida, tetraklorometan, petroleumabensin. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Yang pertama, racun. Racun merupakan zat padat, cair, atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme. Karsinogenik adalah zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Teratogenik merupakan perubahan farmasi dari sel, jaringan, dan organ yang dihasilkan dari perubahan fisiologi dan biokimia. Mutagenik merupakan sifat bahan kimia berbahaya yang memiliki potensi mutasi. Korasif merupakan zat yang dapat merusak atau menghancurkan zat lain secara kontak langsung melalui reaksi kimia. Iritasi, kondisi pada kulit dan selaput lendir yang mengalami rangsangan akibat kontak berkepanjangan dengan iritan sehingga dapat menimbulkan peradangan. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 3. Nah, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan kelompok lain untuk menanggapi. Kelompok 2 boleh menambahkan, Kak Bu? Oh ya, silakan. Kelompok 2. Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat racun bagi manusia, sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui pernapasan, kulit, maupun mulut. Terima kasih. Ya, itu tadi tambahan dari kelompok 2. Tapi perlu diingat, ini bukan kita tidak membahas khusus mengenai limbah, tetapi adalah bahan berbahaya. Jadi perlu dibenarkan sedikit saja, misalnya bahan yang bersifat iritasi, bahan yang bersifat racun, dan lain-lain. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2 menanggapi atau menambahkan dari kelompok 3. Nadia Amalia Putri dan teman-teman lain di kelompok 3, coba Ibu mau bertanya, bedanya bahan yang bersifat korosif dan iritasi apa kelompok 3? Untuk Ya. bahan yang bersifat korosif itu dia merusak dan menghancurkan zat lain secara kontak langsung melalui reaksi kimia. Sedangkan untuk iritasi
hanya menimbulkan peradangan atau mengalami rangsangan akibat kontak berkepanjangan. Terima kasih. Bedanya iritasi dan korosif. Biasanya kalau iritasi itu di kulit. Biasanya seperti apa kulit yang terkena iritasi? Memerah, Memerah, apalagi? Menimbulkan jerawat. Menimbulkan jerawat, bisa. Apalagi? gatal-gatal, Gatal. Nah, biasanya gatal, kemerahan, atau sampai kulitnya terkelupas. Itu untuk iritasi. Nah, kalau korosif itu lebih anggapannya itu lebih parah dibandingkan bahan yang bersifat iritasi, karena bahan yang bersifat korosif itu dapat merusak jaringan hidup di kulit kalian. Misalnya ada H2SO4 pekat. Nah, kena kulit kalian itu nanti akan terbakar. Jadi kayak luka bakar nanti di kulit kalian. Nah, itu bahan yang bersifat korosif. Kalau iritasi itu lebih ringan efek yang ditimbulkan. Itu untuk perbedaan iritasi dan korosif. Baik, kalau tidak ada tanggapan lagi, kelompok 4 silahkan. Racun iritasi genetik dan karsinogenik termasuk contoh bahannya etilen dioksida. Nah, yang lain silahkan diperhatikan. Apakah ini semua jawaban dari kelompok 4 sudah benar? ya Bu, cukup benar. Kemudian untuk simbol yang terakhir. Nama eksplosif. Pasti bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau tercikan bunga api, gesekan atau pukulan. Contoh Kagi 103, NH4NO3, ini Nah, itu tadi jawaban dari kelompok 4. Silakan yang lain untuk menanggapi. Mau bertanya Bu buat kelompok. Ya, silakan. Di mana biasanya simbol marini polutan itu ditemukan? Sebenarnya ini mudah jawabannya, simbol itu ditemukan di mana? Ya di bahan, di kemasan bahan yang tergolong polutan laut. Baiklah, jadi sudah 4 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Jadi kita review kembali pembelajaran kita hari ini. Tadi pengertian bahan berbahaya apa? Coba raise hand. Siapa yang mau menyebutkan? Nur Hafizah, silahkan. dimaksud dengan bahan berbahaya adalah zat bahan kimia dan biologis baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung yang mempunyai racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Ya, itu tadi pengertian bahan berbahaya. Jadi segala macam bahan, baik itu kimia ataupun biologi, yang dapat merusak kesehatan manusia ataupun lingkungan. Dapat bersifat racun, iritasi, karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. Kemudian simbol-simbol bahan berbahaya tadi yang kita pelajari hari ini ada berapa simbol? Banyak. 8 simbol bahan berbahaya yang telah kita pelajari hari ini. Tapi sebenarnya masih ada beberapa simbol lain. Tapi untuk hari ini kita pelajari 8 dulu. Untuk arti-arti simbol itu tentunya sudah kalian pelajari masing-masing. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini mengenai bahan berbahaya. Kira-kira materi hari ini yang kalian nilai sulit untuk dimengerti itu materi yang mana? Yang sulit untuk dipahami sifat dan contoh bahan berbahayanya, Bu. Oh ya, sifat dan contoh bahan berbahaya. Kemudian di sini juga ada beberapa istilah yang tentunya pasti baru pertama kalian temui. Hari ini otomatis istilah itu harus kalian hafalkan dengan baik. Untuk pembelajaran materi hari ini masih ada yang belum dimengerti atau mau ditanyakan lah? Tidak ada pertanyaan, baiklah. Untuk hari ini kita akhiri. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu langsung di sekolah setiap hari. Nanti di Classroom itu akan ditampilkan tes. Jadi kalian silakan tes hari ini. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiklah mari kita berdoa dan mengucapkan hamdalah. Amin. Baik, untuk hari ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.